Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Bujelo di Twitter Taskel. Nope. Sambil liburan kita pada udah mati malam aja. Kebetulan juga gua sama Ferry udah lama gitu. Sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. 4 tahun, 3 tahun. Atau 3 tahun lagi pokoknya 2016 ya. Super. Kan lu kan udah kalau bilang jadi pernah jadi tamu channel-channel yang lain kan. Nah di sini kan soalnya lu masuk dari Taskel ini ya orang-orangnya pun juga udah tahu kan. Nah di sini Ferry bisa ceritain semua dari awal sampai dia sekarang ini dari mana, terus kalau bahasa bilang ada sekarang mah Sini jangan lompat. suksesnya itu ya, Jadi kenapa? suksesnya itu alhamdulillah itu belajar dari mana juga dari dasar juga ngerti lah namanya perjalanan hidup ya. Itu sedikitnya bisa lebihkan ya kan. Itu dari awal mula gue bisa ada yang terjadi kali ya. Oh bisa. Nah, mungkin kan karena orang nggak tahu dari ini terjadi dulu apa Amerika dulu baru terjadi apa terjadi dulu baru Amerika. Mereka begitu dari banyak nanya. Nah di sini gua pengen cerita tuh kemarin ada komenan itu dari itu Amerika dulu bang apa besar gua dulu. Nah itu gua cuma nggak mau komen kan. Nah nanti kapan waktu kita bisa ngobrol bareng kayak gini kan. Nah mulai sekarang ini baru gue bisa ketemu Ferry, ketemuan, terus kita berangkat kemarin ambil refresh aja. Nah gimana bang ceritanya bang? Awal mula gue emang tahun 2010 pas gue lulus SMP ya. Gimana? Ya, dulu gue lulus SMP tuh kan pertama kali kampungan gue nih di Garisari adalah ribut sama tetangga. Nggak sengaja tuh anak Serdadu datang ribut sama anak gue nih yang di Garisari. Oh ya. Nah, pas ribut gue liat tuh orang-orang udah kolong mau terjadi ini. Kalau pertama lihat sih orangnya kok batu-batu semua ya, kompak semua terus dia kata dikit. Tapi kompak gitu. Kalau gitu gue udah kenal, gue tanya, oh itu anak mana? Serdadu tuh ya kan. Akhirnya ya gue cari tahu dan gue main. Awal-awal lu bisa main itu masuk kan nggak mungkin dong betul-betul datang bang gua gabung dong kan nggak mungkin dari biasanya dari teman gitu kan itu orangnya bisa cerita nggak bang siapa? Kalau untuk pertama kali mungkin gue dari SMP kali ya. Dari SMP kan gue gabung sama Jigo tuh. Ada anak terjadi juga namanya Rian. Oh ya. Awal pertama kali gue bisa main Terjadi dari SMP tuh. Makanya gue diajak. Dan kebetulan ada juga anak Kalisari nih. Dekat rumah gue yang main di Terjadi. Sama juga main di situ. Makanya diajak juga ke situ. Nah dari situ kan lu anak Aisyah juga gitu kan kita kenal tahu ada anak juga tuh. Nah kalau belum tahu nih itu kali mana bisa mungkin itu kan kayak Amerika gitu kan Jamaika. Kalau rumah sih lebih dekat ke Jamaika. Oh itu ke Jamaika. Nah, tapi gue minta sih Amerika. Oh lewatin Amerika. Ya, itu aja. Dari saat main pertama gabung tuh apa yang lu rasain? Ya pertama kali gue main gue gini lah kan ada tuh namanya dulu kamar. Iya, kamar. Boleh. Oh ya kamar. Iya masih zamannya tahun 2011 dia iya 2011 lah. Nah, gue bingung tuh lah gue diem aja kan ngomong ya kan gue berarti tuh sekitar ya kan udah dari situ gue akrab ya
jadi mulai lu ada sedikit grogi juga gitu kan. Karena baru mungkin ya kan, baru juga gitu, juga kan diajak hitungnya sama orangnya yang sepantaran lu juga kan, umuran lu juga, jadi ya mau ngebawa nama yang lain juga kan, nama yang tua-tuanya ngerasa canggung gitu. Nah dari awal lu masuk anak-anak terjadi itu, nah lu mulai tahap-tahapannya kayak mana tuh yang bisa namanya lu bisa dekat sama anak itu, bisa kenal Gele dan yang lainnya juga gitu. Lebih sering ke situ, jadi kan kalau kita sering ketemu akrab lah. Gue coba tanya, ngobrol, karena akrab gitu ya. Itu juga karena sering ikut berantem juga kali ya. Jadi makanya lama-lama kompak gitu. Kompak, jadi Kenal akrab juga ya kan. Aku tahu nih terdalu ini seperti apa gitu kan, anak-anaknya yang kalau masih namanya tawuran itu kan udah lihat sendiri gitu. Nah pas begitu lu bareng sama mereka itu ikut tawuran lagi, ikut tawuran sama mereka orang gabung, itu yang di dalam diri lu ada rasa bukan atau kalau bahasa orang mah ekspresikan diri lah. Oh, pertama sih awal ya, pertama ikut gabung sama Seradu, ikut ribut itu ada rasa deg-degan nih gua, emang deg-degan masih juga ya kan kalau nama berantem ada ya masih yang kita ditinggalin atau gimana, tapi ternyata waktu ikut berantem itu gak ada namanya nggak temen itu yang namanya Seradu gitu. Ibaratnya nih masih ada satu orang itu namanya ditinggal, masih ditolong gitu. Makanya gue disitu dibilang ditata emang enggak ya, tapi dari dalam diri gue keluar, gue berani jadi berani bukan karena ditata, beda tuh halnya tuh loh. Karena kan di sini kan udah banyak cerita dua orang juga emang gitu kayak ya kalau kita bilang ribut tuh ke orang nggak anak-anak dari itu nggak ada yang dikatar karena kita kompakan kita aja. Nah tapi di lu sendiri itu nggak ada ya rasa namanya itu kayak ditatar atau gimana ya, tetap jalan bareng-bareng sama ya. Makanya tuh kayak di seorang ajian, lu maju lu, kalau nggak maju gue batokin, gue pukulin. Dan itu enggak, jadi berani itu keluar dari diri kita karena ngeliat temen gitu, kompak. Misalnya bilang dia ngomongnya masuk ke bulu, Iya. masa dia nggak ninggalin gue, masuk ke ninggalin dia. Jadi setelah itu kompaknya karena saling bantu gitu. Ketika gue misalkan gue ada di depan sendiri, ada yang dampingin gitu, sebaliknya gitu. Jadi gimana lu depan sendiri, belakang lu ada tahu teman juga ya. Gitu. Jadi Pokoknya nggak pernah sendiri lah ya. Jadi nggak pernah ada yang ninggalin. Biasanya banyak tuh yang ribut, yang kabur, yang nahan ya kan? Iya, kayak seperti itu. Sering kayak gitu. Nah kalau gua ngeliat jalan di tongkrongan kerja ini nggak ada yang hancur, nggak kumpul gitu. Maju satu, maju semua. Mundur satu, mundur semua. Gitu. Nggak kompak. Nah nih, di sini juga brother ya. Kami juga gue jelasin juga. Di sini gua nggak ada namanya teknik-tekniknya ya Per ya. Ini real sama Ferry sendiri yang ceritain dulu dia kayak gimana. Kalau kita sih ya, itu kebenaran itu kan nggak ada gimana lah. Kita udah laki udah dewasa, ya kita ngomong apa adanya. Dari saat lu ikut gabung tawuran itu, pernah nggak sih namanya kan lu tawuran itu kan nggak mungkin kan namanya gitu. Orang kena ya, terus orang apa gitu. Nah awal pertama lu gabung itu pernah ada nggak pengalaman gitu? Pengalaman itu mungkin lucu atau gimana nih? Apa kejadian gue kebacok? Ya kejadian lu aja sama lu gabung sama kerjaan ini, kejadian lu aja yang kita Kejadian gue ya, paling gue pertama kali gue ngalamin kebacok itu di Sergadu. Pertama kali gue ngalamin kebacok. Nah itu pertama kali gue, tapi kayaknya nggak terjadi gedenya nih, tapi kayak yang pantaran gue nya Rian gitu ya kan, ada tuh anak-anak ya kan. Nah itu gue gabung itu sama ada yang namanya Sukora tuh. Sukora gabung ribut sama anak yang dekat jembatan merah tuh. Nggak tahu gue namanya apa. Oh yang seberang di jembatan merah ya? Di situ ada dah tuh. Nah pas gue pertama ribut ikut tuh ya kan. Lucunya tuh gue ribut tuh pertama gue jebol nih ya kan. Gue jebol ada jatuh. Nah terus ada tuh satu orang balikin. Emang gue gitu kan masih nyari foto ya, jadi kita nggak terlalu berani banget gitu ya kan. Nah ketika dibantai balik gue cabut tuh ya kan. Nah itu kocak tuh antara kejadian kesel sama kocak juga kan ya kan. Jadi tuh orang niatnya mau bacok punggung gue loh, tapi kena kaki gue. Nah pas gue kena itu gue nggak terasa tuh, saking paniknya lari sampai awabin gue. Saking paniknya lo lari sampai awabin. Iya. Terus gue lari tuh lah sampai awabin.
Oh, dari jembatan Merah lari ke Awabim. Iya, pas Itu jauh banget, Fer. lumayan saking paniknya tuh Lon. Wah, udah nyampe Wabim nih ya kan. Ilmu panik lu keluarin semua ya. Nah, pas gue lihat kaki gue lengket tuh. Pas gue tahu kebacok tuh gue situ. Oh, dari situ awal kena ya. Gak berasa. Kalau gua rasa sih dia ngebacok punggung gua, tapi kenanya kaki. Karena kan lari itu kan kaki maju mundur, Oh iya. ya kan? Bukan maju mundur cantik ya. Nah, itu joget nanti jadinya. Kacau. Oh, kemudian karena lu lari ya kan, dia sabot sekaligus tadi yang punggung lu ya, lu keburu langkah duluan. Iya. Nah, ternyata kaki belakang lu yang kena ya. Nah kaki. Untungnya tuh nggak kena bagian yang untuk berdirinya tuh, sampingnya Lon. sama Kalau kakinya ya. enggak, gua nggak bisa jalan sampai sekarang. Sekarang juga pasti cacat lah ya. Cacat. Nah, gitu. Pasti. Nah, di samping itu nih, di saat lu bental itu lu sengaja nahan apa lu ditinggalin teman-teman tuh? Jadi emang pada nahan. Kebetulan gua kan larinya tuh nggak terlalu kenceng kayak yang lain. Agak sedikit pelan gitu. Iya. Jadi tadinya bacok temen gua, Iya. karena nggak kena, gua juga paling belakang, akhirnya dia ngilang ke gua gitu. Oh, jadi akhirnya ke lo. Jadi di situ lo yang kena. Nah, dari pengalaman lu tuh pertama kena dibacok gitu deh. Nah, pasti kan namanya orang anjing gua kena nih. Mungkin besok kalau ketemu lagi pasti gue cari lagi tuh orang. Pernah ada pikiran seperti itu? Pasti. Kalau kita berantem tuh pasti, cuman gua nggak terlalu dendam. Mungkin gua tahu orangnya siapa, ketika gua ketemu lagi, gua harus bantai gimana caranya gitu. Oh, gitu. Gua harus menang. Baru Prinsip tuh. gua gitu. Oh, iya. Jadi pas bantainya lagi tuh saat ya lu ketemu berantem lagi mau gue orang lagi. Nah, Tapi nggak pernah lu ya namanya kayak yang lain gitu kan. Ketemu jalan bertiga langsung misal lu jalan bertiga ketemu musuh ada berempat gitu kan yang udah langsung main bantai gitu. karena kan gua diajarin sama bocah-bocah serdadu kayak gitu. Iya. Kalau ketemu di jalan ya udah, ketemu ya udah. Kalau di jalur gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau ketemu di jalan tuh ya di jalan kan paprasan lah santai ya. Udahlah. Ibaratnya nggak usah dipermasalahin gitu kan. Iya. Cuma kalau emang kondisi di jalur barulah boleh. Beda. Gitu. Kita belajar gila. Oh, gitu. Jadi kan ketahuan nyalinya gimana. Nah terus gue pernah dengar gitu kan, kebanyakan orang kan tawuran nggak mungkin badannya polos gitu kan. Nah buat lu sendiri nih, emang lu dari dulu emang udah punya ilmu kebal kayak gitu apa pas lu ada mulai namanya di grup tawuran gabung di serdadu itu? Kalau gue mah awal mulai gimana ya, murni sih Lon. Murni Karena ya? mungkin sering kebacok, jadi gue berpikiran gue biar nggak nyusahin orang, nggak nyusahin Iya. orang tua, Nah, ya mendingan gue isi gitu. Oh, gitu. Kalau untuk masalah kayak gitu ya, Iya. kira ya gue ngisi tuh. Ngisi tuh pas gue udah sering kena tuh, kena udah berapa kali gue kena itu. Makanya gue isi tuh. Gue ngisi ya buat jaga-jaga juga sih. Gitu. buat jauh-jauh juga ya. Karena kan prinsip lu juga kan sama kayak anak-anak serdadu juga kan, di mana ketemu musuh ya gue nggak bakal nyari masalah kan. Benar. Takutnya musuhnya ini. Ya kalau kitanya iya. Musuhnya ini ya kan. Itu nggak dia. tahu. Kita mau udah baik, tapi musuh masih galak aja. Bener. Kebanyakan yang udah gitu kan, Per. Banyak Ya. sering kayak gitu. Nah, lo pertama ribut ini kan yang sekiranya kalau bahasa bilang tuh mental lu bener-bener diadu gitu. Maksudnya lu melawan diri sendiri, terus lu melawan dengan ketakutan lu sendiri. Yang menurut lu itu bener-bener paling, kalau tawuran itu yang paling gede lah, kalau bahasa bilang tuh yang paling gede itu lu ketemu sama anak mana sih? Nah dulu kalau rival abadinya dari Serdadu ini ya Amerika. Berapa? Sering gua ketemu dulu tuh. Ketemu gue ya berantem, belajar gila. Tuh. Nah, situ lo ketemu berantem lagi gila. Gue paling nih, kalau Serdadu itu nggak pernah rame orang. Tuh. Paling 10, paling banyak tuh 15 orang. Kalau setelah itu 15 orang itu. Nah, ini yang bisa mental lu keasah itu untuk, kalau bahasa bilang lu melawan diri sendiri yang artinya tuh Takut ya. rasa takut lu lawan. Takut gitu. Nah, pertama kan kebanyakan ketemu rival yang paling kuat lah kalau yang dari antara anak Serdadu. Itu kalau betul siapa tuh? Kalau misalkan rival terkuat sih dulu ya udah Amerika doang. Amerika. Dulu namanya bukan Amerika ya, bukan gangster kan. Sekarang kan gangster ya. Kalau dulu ya camp Amerika, anak-anak Kalisari. Anak Sari. Nah, jadi awal mulai tuh ya ribut karena bawa nama sekolah. Oh, bos sekolah ya. Tuh. Bawa nama sekolah, mungkin dari pihak Serdadunya ada yang kebanyakan JT. Ya. Nah, dari lawan musuhnya nih kayak Amerika kan kebanyakan
kayak Adiluhur ya kan, Luhur. terus Jerman, terus Pati gitu. Oh, Japuran deh ya. Awalnya karena dari sekolah. Ke sekolah bawa ke kampungan. Nah itu yang pernah gue alamin, nggak pernah gue lupain tuh yang perang besar-besaran tuh, yang mau hampir tutup buku tuh, Oh, yang kalau nggak salah 2010 ya. 2010 tuh 2010 ya, penutupan buku itu ya. Nah, terus ya musibahnya ya sama kita kenanya kan, beberapa anak kita ada yang kena gitu. Iya betul. Dibawa ini juga ya, kantor polisi ya. Iya, sampai berurusan dengan pihak yang berwajib tuh, karena kan untuk barang bukti juga lumayan, satu Oh. mobil bak Bak 60 kilo itu. 20 kilo timbang lumayan juga ya. Baru Nah kan dari sebelum dari situ kan lo apa sih yang lu rasain tuh ketemu posisi lu kan rumah lu di Kalisari nih. Hmm. Nah lu ikut Serdadu dan lu berantem sama Amerika, Kampungan gue sendiri. kampungan lu sendiri, daerah lu sendiri, otomatis kan daerah lu sendiri lah karena Kalisari gitu kan. Nah yang sekarang itu yang lu rasain apa tuh? Di saat itu Gua dulu ya, Iya. ya gua pemikiran gimana ya? Gua di Kalisari, tapi gua gitu-gitu aja. Dan gue pengen nyari jati diri nih. Hmm, Dan gue beralihnya ke Serdadu. hmm. Nah, gue di saat itu gue jarang balik tuh, Jarang balik balik. tapi gue ngumpet-ngumpet lon. Oh, Karena pasti udah kejadian beberapa kali nih, setiap Iya. gue balik pasti dikejar-kejar mulu. Dia tahu gue ikut sama Serdadu gitu. oh gitu. Ya tapi mau gimana lagi, gue harus gue jalani tuh sampai ke tahun 2013. 2013. Itu gue kayak gitu, pulang gue dikejar-kejar. Kadang-kadang gue dibantai. Pernah tuh sekali tuh gue kejadian, gue lewat Jerman nggak Iya. sengaja. Ah. Nah tuh dia rame, dia tahu gue sampai dikejar-kejar tuh, Lalu dikejar. sampai pin di BR-in. Untung ada security tuh, Ya, security-nya dari Jerman. Kalau enggak ya gue mungkin gue udah kena. oh udah kenal sama anak Amerika juga ya. Hmm. Nih gue pengen tahu deh, kebanyakan nih, bener gak sih ceritain nih, lu pernah nantangin gila gitu? Nih gue sih dengar Nantangin. cerita, gue pernah Oh, dengar ini cerita. klarifikasi ya. Ya, beresin deh, Ya, klarifikasi. Mungkin kalau omongan-omongan pasti ada yang dilebihin, ada yang ditambahin, ditambahin. ada yang dikurangin. Iya, Sejauh ini sih gue nggak pernah. Namanya gue ketemu Serdadu, gue menghormati gitu. iya, Pas gue udah nyebrang ya, gue Iya. balik ke Amerika, ya gue nggak pernah namanya nantangin gele ataupun anak-anak Serdadu Iya. gitu. Gue pasti mikir 2 kali gitu. nah itu kebanyakan orang katakan seperti itu. Nah, yang di kesan-kesan lu nih sebelum lu namanya bahasa bilang mencoba perubahan hidup lah ya, kalau perubahan hidup ya kan kita mau sama nggak sampai begini kan di masa Iya. depan. Ada nggak berat hati gitu lu buat tinggalin di Serdadu itu? Sebenarnya sih ya kalau gue pindah dari Serdadunya tuh ya karena ada satu hal yang sebenarnya. Ada satu hal karena gue berantem juga sama ada lagi gembelan di situ. Oh, Gue kecot, akhirnya gue batukin orang situ dan gue dibilang jangan main ke situ dulu gitu. ya, gitu. Awal mulanya tuh emang berat juga sih sebenarnya, cuman ya karena gimana ya, gue dihadapin dalam 2 pilihan Oh. gitu. Pertama, gue merasa saudara tuh udah kayak saudara gue semua. Iya. Kedua, rumah gue di Kalisari gitu. Setiap gue balik, gue mikir nih pasti gue kena juga gitu kalau ada Iya. apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya gue beralih ke sono gitu. Ya di sana ya untuk tidaknya jangan terlalu apa ya, dilema lah ya, Iya. biar nggak terlalu dilema gitu. Tapi tetap gue walaupun gue udah nongkrong di sono, gue menghargai ya sama anak Serdadu. Kecuali selain Serdadu Iya. itu nggak ada toleransi bagi gue. Nggak ada toleransi ya. Berarti di luar Serdadu anak Serdadu pokoknya udah nggak ada toleransi lah. Nggak ada. Maksudnya udah musuh, udah musuh gitu. Kalau lu nganggap musuh, Hmm. gue walaupun dianggap musuh sama Serdadu, tetap Serdadu temen gue, sahabat gue. Sahabat lu ya, karena udah kayak keluarga sendiri lah. Iya, Karena karena yang kalau sahabat saya bilang mah yang membuat lu jadi sekarang ini ya iya, karena di sono, Di sana. di Serdadu. Karena gue bisa jadi, bisa gue batu, segila-gilanya gue ya kan. Itu ya karena gue dididik di sono. Ibarat kata dididik bukan berarti ditatar, Iya. tapi gue memberanikan diri gitu. Jadi rasa berani gue timbul, nyali gue tuh timbul. Iya. Karena apa? Kekompakan Serdadu. karena lu ngeliat dari yang lain kan. Iya. Yang lain kompak, nah saya sih gua nggak bisa kompak kan begitu. Iya. Karena bukan di sini juga lu nggak pernah ditata yang artinya ya lu kalau bahasa orang bilang mah merubah dari diri sendiri itu dari lu Iya. takut terus namanya lu apa namanya bisa kompak sama yang lain, apa artinya persahabatan gitu kan. Benar, Bisa semuanya. akrab. Semua dari situ semua ya. Karena mungkin kalau hal-hal yang nggak pernah kita lupakan nih semuanya nih, pasti mulai dari SMP tuh kita udah mengenal banyak tuh. Iya. Awal mulai ibarat kata gerbang, Iya. gerbang kehidupan yang akan datang. Itu dari SMP. Nah, gua untung dari SMP tuh kenal sama anak Serdadu.
Jadi gue bisa tahu gimana persahabatan, solidaritas, semuanya gue kenal dari Serdadu. Gitu. Makanya sampai sekarang pun lu tetap sama Kita Serdadu menjalin tetap hubungan, kuat, iya. Gitu. Gue tetap menghormati gitu, karena gue tahu dulu. Dan katanya kesan cerita lucu nih. Ah. Lu kan kelamaan di Serdadu nih. Ah. Lu balik ke rumah orang tua lu nggak tahu. Oh iya tuh, Pernah tuh, gue pernah denger cerita kayak gitu tuh, Per. parah itu loh. Karena gue kasihkan nongkrong di Serdadu udah kayak keluarga sendiri. Iya. Mungkin gue kalau mau diurus sama Gere, tuh gue jadi masuk ke kakaknya dia, Minta atau keluarganya dia. dia ya. Iya. Anak bontot lah Karena ya. nggak pulang-pulang. Gak pulang-pulang. Pas gue balik, gue ditemenin temen gue. Pas gue lihat ke rumah gue, lah rumah gue kosong, pindah. Ini kemana? Gue kira gue ditinggal, atau pindah rumah tuh Lon. Oh, ternyata pindah rumah orang tua lu ya. Itu masih ada dulu almarhum kakak gue. Gue Iya. tanya ke kakak gue, kasih tahu dah. Karena gue kelamaan main di sono gitu. Jadi gini, Peri cerita pengalamannya sedikit ya, Per. Ini jadi Peri udah keasikan, keenakan nongkrong di Serdadu ya, Per ya. Nah, kalau gitu pulang kan pas lebaran, Per, pas lebaran. itu Kata pas Gere lebaran. kan bilang, "Per, balik lo, tengokin orang tua ya." Iya. Ternyata balik pindah orang tuanya. Kosong ya kan. Mana nih ya kan? Gue juga bingung juga. Iya. Panik gue. Hampir 2 jam tuh gue nungguin. Muna mandir. Iya. Ya kan. Akhirnya gue ke rumah kakak gue. Akhirnya gue dikasih tahu tuh. Kasih tahu. Lucu banget itu pengalaman gue. Pengen nangis juga ya kan. Anjir gue ditinggal sama keluarga gue. Saya takut nggak diaku, jangan gua udah nggak diaku dia sama Iya. keluarga nih. Tapi itu lu kan akhirnya di situ lu ketemu nyokap lu, apa lu balik lagi ke Serdadu? Akhirnya gue ketemu malamnya sih. Gue pulang ya udah. Penting kalau orang tua gue komunikasi jalan gitu. Jadi tahu gue di mana gitu. Nah pas lu kan udah cerita nih, udah lu karena dilema lah dua pilihan itu. Di saat lu balik lagi ke Amerika, ke gangster Amerika ini, anak-anak culture ini, pasti dong mereka tahu, wah Peri nih, tak Peri nih, sekedar Serdadu nih. Nah pas begitu lu balik lagi, ada nggak sih sedikit Gesekan gitu ya? atau gocengan sering, cuman ya mereka tahu gue, maksudnya tahu nyari gue kayak gimana ya kan. Mereka menghargai gitu, karena gue kan ibarat kata rumahnya kan emang asli di situ gitu. Iya. Kan di Kalisari. Ya ada sih ceng-cengan, wah lu mana Serdadu gitu. Paling gue cuma nyengir aja. Nyengir Gue aja. buktiin saat gue ribut aja gitu. Iya. Jadi nggak perlu tunjukin pakai omongan gitu ya. Iya. Kalau orang kan kebanyakan dengan bicara membicarakan diri sendiri ya kan. Iya. Supaya namanya naik. Tapi Iya. kalau gue enggak, gue buktiin di jalur aja gitu. Ini jalur aja ya. Dan gue pindah ke sono pun bukan jadi orang katro gitu. Iya. Seenggaknya gue lumayan lah di sono gitu. Ya, balik gua udah jadi ya kan. Iya. Tapi bahasa orang masuk polisi atau tentara tuh, gua balik, gua udah jadi Oh, gitu kan. udah jadi ya kan. Ibarat kata gue udah akpol nih ya kan. Udah apa? Oh, Udah gue siap bukan tempur bintara ya? lagi ya kan. Iya. Bukan tantama lagi. Iya. Langsung ke akpol ya kan. Boleh, jadi lu bilang gua udah jadi gitu. Nah, kan dari situ deh mungkin kan lu karena terjadi ceng-cengan gitu kan, mungkin lu biasa aja gitu kan, nggak nggak jadi masalah lah, is okay gitu kan. Cuma kalau emang lu percayain gua, lu pengen tahu bukti gua nyali gue, boleh kita ke jalur kan begitu. Nah, kalau bahasa orang bilang mah, lu udah nunjukin kualitas di mana lu bener-bener jadi anak laki-laki ya. Iya benar. Kaki ternyata mereka down juga. Iya. Nah, maksudnya bukan dan takutnya itu down juga karena oh gini. Ternyata orang kelamaan main di Serdadu ini, oh begini jadi orangnya. Jadi Tapi batu. kalau bahasa orang mah batu gitu kan, tapi kok tetap tenang gitu ya. Kalau ada yang orang kan nongkrong gangster dan sebagainya. Tapi semenjak lu gabung Serdadu nggak ada rasa seperti itu ya. Nggak ada. Masa gue mah orang biasa loh. Gue nggak pernah namanya ini gue nih, Iya. ini gue nih gitu, nggak pernah. Gue mah ya biasa aja. Kita teman ya udah teman biasa gitu. Jadi gue nggak harus menunjukkan diri gue, ini gue batu. Gue nggak kayak gitu orang. Orang mungkin kayak misalkan gue aktif di sosmed, songong, Iya. gue nggak pernah loh kayak gitu. Iya. Karena gue emang udah didiknya buat biasa aja. Oh, Tapi ketika gue lagi berhadapan dengan musuh, ya udah gila gue keluar gitu. Iya. Saya nunjukin bener nih gua gitu kan. Iya. Karena udah pas saya bilang udah terlatih lah ya. Kalau Iya, orang bilang mah udah kata, terlatih. udah terlatih. Udah kebentuk lah mental nyali Semuanya. itu ya, semuanya udah mental nyali. Dari dasar semuanya kan gimana salon bisa ngatur diri sendiri gitu. Iya. Nah di sana itu kan lu kan mental dari Serdadu pindah ke Amerika. Nah pas pernah kan sekali gitu Amerika bentrok sama anak-anak Serdadu lagi. Nah pas begitu ketemu sama anak, apa reaksi lu? Reaksi ya gimana? Gue nggak enak juga sebenarnya. Oh. Cuman
gue lihat dia kalau emang mau Israel semua gue pasti mundur. Mundur. Anak Amerika gue pasti tahu, paham lah gitu, Iya. paham alam posisi gue dulu Iya, gitu ya kan. Makanya dia menghargai gue juga loh Iya. sebenarnya. Dan mereka tuh tahu gue gitu, udahlah nggak jadi permasalahan. Biasa kan Iya. kalau misalnya ribut nih, lu ketemu lu anjing katro lu gini. Kalau mereka enggak, dia ngerti gitu. Ngerti. Tapi ketika gue ketemu buah serdadu, udah gue gila langsung gitu. Pokoknya lu paling depan ya. Paling depan. Udah pokoknya ibarat kata orang bilang mah label serdadu lu masih kayak ada di dalam diri lu ya. Iya, pasti lah kayak gitu. Jadi gue datang sana ya bukan jadi orang katrok gitu Iya. ya kan. Gue ada gitu ya kan namanya. Jadi bener-bener orang laki-laki lah ya. Nah, Nah kan dari samping itu kan mungkin lu nggak selamanya tahu orang itu dokter. Bisa cerita nggak sih lo yang masalah mungkin ini kan masalah cerita lama gitu kan. Lo pernah nggak namanya ke bawah-bawah gitu masalah kasus-kasus Amerika sebelumnya karena kan serdadu kan udah vakum lah nggak keluar lagi. Pernah tuh di pengalaman lu di Amerika. ke bawah masa ke bawah gimana nih? Nama gua gitu. Nama lu gitu kan kasus apa namanya gangster gitu. Kalau gue sih sejauh ini alhamdulillah Lon, namanya kasus tentang Amerika nggak pernah keciduk gua karena gua nggak pernah jual nama. Gue ribut aja gitu. Udah. Jadi yang karena tuh ya paling yang nama tenar banget gitu. Pasti dia yang keciduk gitu. Oh berarti nama-nama yang benar-benar kesorot ya. Tapi emang kebetulan nih kalau setiap ada masalah keributan nih, Iya. tawuran antar gangster atau mana aja, emang anak-anak Amerika dulu ya gitu, karena dia tahu biang rusuhnya siapa gitu. Iya. Terus sih ya nggak rusuh juga gitu. Cuman kan karena banyak oknum yang menyebutkan Ngaku. nama mereka gitu. Jadi kan jelek juga gitu di mata orang-orang Ya itu yang permasalahannya orang luarnya doang ya. orang luar. Orang luar sama, lagi gua orang juga sama. Nah itu jual nama, aku anak baru nih, sedang itu gele juga kan, karena kan situ pasti orang kesorotnya gele nih yang bawa Iya. serdadu. Jadi dia, jadi tanya, Pasti. jadi tanya, kan bete juga. Iyalah. Nggak tahu apa-apa bete juga. Cari nggak Ditanya. tahu, ibaratnya bangun tidur udah dituduh gitu ya kan. Dituduh, lo ngambil duit gua, gue baru mulai tidur. Iya. Masa lo nuduh gue, kan begitu. Bener-bener. Nah sekarang nih, buat lo tuh Per, kesibukan lo apa sekarang? Sekarang gue sih udah kerja ya, udah alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Gue tuh sebenarnya perubahan tuh nggak bisa dikatakan atau diomongin sama orang, Iya. Lon. Tapi adanya dalam diri kita sendiri yang Betul. bisa merubah kita sendiri. Nah, Betul. gue di tahun 2016-17 gue udah berpikir untuk maju ke depan. Maksudnya Oh, iya. nggak selamanya gue kayak gini terus. Hmm. Akhirnya gue kerja lah diajak temen gue ya sampai sekarang gue alhamdulillah masih kerja Masih di kerja. tempat yang itu gitu. Masih kerja. Udah kerja. Nah terus lo masih apa menjalin hubungan silaturahmi nggak sama anak serdadu itu? Sama serdadu ya masih, sama Amerika juga masih. Jadi kita untuk tahun sekarang, tahun-tahun ini nggak ada lah namanya ribut-ribut lagi. Nggak ada lagi ya. Udah nggak ada gunanya gitu. Oh, betul. Lu ribut, nama lu tenar dicari polisi ketangkep, ya kan? Kalau nggak masuk rumah sakit kebacok. Iya. Udah gitu pilihan aja. Udah pilihan aja ya. Iya. Masa depan udah suram aja ini. Muram aja. Nah itu yang bisa lu buat bentuk namanya stop lah tawuran lagi. Stop lah, gue nggak mau berantem lagi. Karena pertama gitu kan nyusahin diri sendiri, terus kedua juga kan orang tua lah, utama orang tua. Orang pasti. tua, keluarga. Keluarga. Nah itu yang paling bener-bener buat lu berhenti Bikin tawuran. gua berhenti gitu Iya. ya. Ya pertama sih gua pas gua ikut ribut bareng juga sih sama anak Amerika. Gua kehilangan temen gua gitu. Satu, gua juga kehilangan salah satu fungsi dari anggota tubuh gua. Kayak tangan gua pengen putus gitu. Betul. Tuh satu. Terus gue juga mikir gak sama gue harus kayak gini, gak selama gue harus dendam gitu. Jadi ya gue dari diri gue sendiri, gue gak bisa ngajak anak-anak gue buat berubah atau berhenti. Tapi ya gue contohin dulu dari diri gue nya. Nah itu yang buat gue berhenti. Dan gue mikir gak selamanya gue hidup kayak gini gitu ya kan. Makanya gue berhenti dari hal itu yang bikin gue berhenti buat berpikir ke depan gimana caranya. Kedepannya gue pasti bakal punya anak, nikah ya kan, nggak mungkin dong kita harus kayak gini terus Ya kan. sampai begini aja gitu kan. Makanya gue langsung berubah di situ. Ya pertama gara-gara satu gue kehilangan temen gue, kedua kehilangan anggota fungsi tubuh gue tuh. Kayak gue di situ gue perlahan nggak harus langsung berhenti Lon, tapi gue perlahan nongkrong masih, cuman gue nongkrong dalam hal apa dulu nih, Iya. gue harus lihat dulu dan lu harus nilai. Pokoknya hal positif lah ya. Kalau positif oke lah, is oke gue nongkrong. Betul. Tapi kalau udah menabatnya ke yang nggak jelas, maksudnya memprovokasi ya kan,
bikin ribut itu gue nggak mau. Pasti Nggak gue mau. pulang. Ada Pulang. yang spesifiknya tuh. iya. Entah gue pin berak ya kan. Gue ini pokoknya hilang. Gua pernah berak kayak, Iya. katanya lu orang gua berakin. Hilang langsung ya kan. Bener tuh. Itu sih kalau salah satu hal yang bikin gue berhenti dan gue berani untuk perubahan itu tadi yang gue bilang, gue kehilangan temen gue dan fungsi anggota tubuh gue gitu. Nah, itu juga kan Ferry juga ya tau lah, kalian semua tahu Ferry itu seperti kayak gimana kan orangnya, yang untuk jelas-jelas apa waktu karakter lu kayak gimana ya. Iya. Ini aja masih bisa stop ya. Harusnya nih dia nih hanya bisa jadi contoh dan tidak mau memberi contoh ya, Fer. Iya. Karena perubahan ya dari diri Kita kita. sendiri, bukan karena orang lain gitu. Nah, Put, buat kesan-kesan lu nih buat bocah-bocah sekarang nih, yang bocah-bocah tanggung ya kan, Yang sekarang masih generasi ribut. sekarang ya suka ribut. Apa nih pesan-pesannya buat mereka? Pesan. Pertama sih pesan tuh yang sama sih. Ya, Pertama taklukin dulu diri kita Lon. ya. Taklukin dalam hal untuk yang negatif gitu. Melawan egois diri sendiri ya. Terus hilangin rasa dendam Lon. Salah satunya yang memicu akan keributan, tawuran, semuanya segala hal negatif tentang keributan itu apa? Rasa dendam. Oh itu ya. Tuh, nah kalau kita udah menghilangkan rasa dendam di dalam diri kita bisa mengajak orang untuk kebaikan Lon. Kalau misalnya kita masih dendam, kita hanya kesenggol di kita dendam ya kan, kita ngomporin yang lain ikut juga. Tuh, salah satu kita ngendalin diri kita, taklukin dulu rasa dendam, baru kita untuk kedepannya lebih enak. Kalau kita nggak ada dendam, kan enak, mau kemana-mana juga kan lega hati gitu. Terus sih ini yang terjadi di gue gitu ya. Iya. Terus segimanapun namanya kita punya masa lalu buruk, pasti orang gua ngejudge kita buruk gitu. Buruk. Sampai kapanpun buruk ya. Buruk, tapi kita harus bukti nih. Salah satunya ketika kita jatuh, terpuruk, Ya. entah itu masalah kerjaan, Betul. pasangan, keluarga, gimana caranya kita harus selalu bangkit Lem. Bangkit, gimana caranya tunjukin kalau kita bisa sukses dan kita buktiin omongan mereka tuh kita bantai dengan apa kesuksesan kita gitu. Yang penting tekad satu dah tuh. Pertama tekad ya. Tekad kita harus kuat. Harus kuat karena batu tekad tuh batu yang paling keras di dunia ya. Nggak Oh, bakal kalau bisa Naruto runtuh. bilang mah ya. Oh itu benar-benar batu tekad. Tekad batu Tekad shinobi. Shinobi. Iya. Ayo mah jadi cerita Naruto. Naruto. Terinspirasi juga ya. Ibarat kata gue kayak ninja pelarian. Anjay, ninja Pelarian. Oh, Nah gitu brother. Dari itu kan udah kita ngulik-ngulik semua, dari Tak Ferry juga gitu kan. Kita dari awal sampai sekarang ini ya Per ya. Nah ini gua terima kasih juga buat Tak Ferry gitu kan. Karena gini Per, kemarin gua komen-komenan Per. Iya. Ya komen-komenan dari channel gua ini. Bener gak sih Tak Ferry gini kan, semua ya yang selama ini gue tanya itu dari komenan-komenan orang-orang netizen lah ya. Adalah. Heeh. Kepo ya. Kepo, yang orang-orang kepo lah, pengen tahu ceritanya kayak gimana sih. Nah sebelum itu brother, terima kasih udah selalu ngikutin dan subscribe channel gua, nyalakan loncengnya, berikan komentar yang buat semangat ya, semangat lagi, Positif dah ya. positif. Nah untuk kalian semua nih yang mau jalan-jalan, keluarga, pacar, anak, ya kan? Keluarga lah. Keluarga ya, keluarga besar ya. Ini nanti tempatnya gua taruh di deskripsi channel gua ini. Akhir kata, gua Pija Balon. Gue Tak Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.